I think I'm losing my mind. Trying to stay inside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Yulia, kelas Biologi F semester 5. Di sini saya akan membahas sedikit tentang hormon apa saja yang berperan dalam reproduksi wanita dan hormon apa saja yang mempengaruhinya. Di sini saya tidak akan membahas sendirian karena di sini saya akan bertukar pendapat atau sharing bersama teman saya, yaitu Lailatus Subaiyah. Baik, langsung saja hal pertama yang ingin saya tanyakan yaitu hormon apa saja yang berperan dalam reproduksi wanita dan bagaimana sih proses kerja dari hormon tersebut? Tolong dijelaskan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea, di mana hormon yang berperan dalam sistem reproduksi wanita beserta proses kerjanya. Hormon yang berperan dalam sistem reproduksi wanita itu terdapat 6. Yang pertama itu FSH, LH, estrogen, progesteron, gonadotropin, prolaktin. Kemudian yang pertama FSH, follicle stimulating hormone, di mana FSH ini mulai ditemukan pada gadis kira-kira berumur 11 tahun dan terus bertambah sampai dewasa. Kemudian FSH ini dihasilkan oleh sel gonadotropin hipofisis anterior. Sintesis dan pelepas dirangsang oleh luah. LARH berdenyut dari hipotalamus. Kemudian FSH ini dibentuk oleh sel B basofil dari lobus anterior hipofis yang menimbulkan beberapa folikel primordial yang dapat berkembang dalam ovarium. Hormon yang berperan dalam sistem reproduksi wanita yang kedua yaitu LH, luteinizing hormone, di mana LH ini dihasilkan oleh gonadotropin hipofis. Sintesis dan pelepasan dirangsang oleh luah. LHRH berdenyut dari beberapa hipotalamus. Kemudian, lokus anterior hipofis akan mengeluarkan LH pada saat estrogen menekan produksi FSH. Nah, LH ini diproduksi FSH dan LH di bawah pengaruh RH, releasing hormone, yang disalurkan dari hipotalamus ke hipofisis. Sangat dipengaruhi oleh mekanisme umpan balik androgen terhadap hipotalamus. Kemudian, proses kerja FSH dan LH diantaranya sintesis dan pelepasan LH dan FSH dirangsang oleh luah. LARH berdenyut dari hipotalamus. LH dan FSH bekerja bersama-sama menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dari folikel degrasi. LH menyebabkan penimbunan substansi pendahuluan dari progesteron dalam sel granulosa. Bila estrogen dibentuk dalam jumlah cukup besar, maka akan menyebabkan pengurangan FSH, sedangkan LH malah bertambah sehingga tercapai suatu rasio LH dan FSH yang merangsang terjadinya ovulasi. Organ yang dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH yaitu ovarium dan pelvis. Hormon yang berperan dalam sistem reproduksi wanita yang ketiga yaitu estrogen. Estrogen dikeluarkan oleh ovarium dari mulai anak-anak sampai sesudah menopause. Dapat ditemukan pada air kencing. Kemudian dinamakan hormon folikuler karena terus dihasilkan oleh sejumlah besar folikel-folikel ovarium. Penting untuk mengembangkan organ kelamin wanita dan menyebabkan perubahan pada masa pubertas. Sifat fisik menandakan wanita normal. Yang keempat, progesteron, di mana progesteron ini dibentuk oleh korpus luteum setelah ovulasi dan dapat ditemukan pada air kencing. Nah, progesteron ini kadar metabolik dalam urin yang dijumpai pada hari ke-20 dan ke-21 setelah menstruasi lambat, maka akan berkurang sampai 2 hari sebelum mulainya menstruasi. Yang kelima yaitu ada gonadotropin, di mana gonadotropin ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis bagian anterior, mengendalikan melalui darah produksi hormon ovarium yakni FSH dan LH. Yang keduanya disekresikan oleh kelenjar pituitari. Terakhir yaitu yang keenam hormon oksitosin atau prolaktin. Hormon prolaktin ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Umumnya hormon ini akan meningkat selama kehamilan, terutama ketika menjelang persalinan. Setelah melahirkan, hormon prolaktin ini akan bekerja untuk merangsang kelenjar payudara dalam menghasilkan ASI. Kurang lebih jawaban saya seperti itu, Dek. Dek, saya mau bertanya mengenai jelaskan pengaruh khusus dan pengaruh umum hormon estrogen dan progesteron. Mohon dijelaskan, Dek. Pengaruh umum dan khusus pada hormon estrogen dan progesteron. Baik. Hormon kan merupakan zat alami yang diproduksi dalam tubuh. Nah, sebenarnya secara garis besar, hormon seks utama pada wanita itu ada 2. Tadi yang sudah disebutkan yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, tetapi di antara kedua tersebut ternyata ada hormon testosteron dalam wanita, walaupun hormon testosteron lebih condong kepada pria. Oke, di sini hormon estrogen memainkan peran besar dalam perkembangan reproduksi dan seksual, termasuk masa pubertas, haid, dan kehamilan. Nah, hormon estrogen juga dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular, otak, rambut, kulit, dan saluran kemih.
Hormon keduanya, baik hormon estrogen atau progesteron ini sama-sama hormon yang mempengaruhi sirkulasi menstruasi. Lanjut ya, kemudian hormon progesteron. Hormon progesteron merupakan hormon seks pada wanita yang diproduksi oleh indung telur dan kelenjar adrenal. Nah, hormon ini juga sangat mempengaruhi siklus menstruasi pada wanita. Nah, apabila kadar progesteronnya rendah, khususnya pada wanita, ternyata dapat menyebabkan keguguran bahkan kemandulan. Nah, ternyata hormon progesteron ini terdapat juga pada pria, walaupun kadar pada pria itu lebih sedikit daripada kadar dari wanita. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oh, begitu ya, Dek. Coba dong Dek jelaskan tahapan siklus menstruasi. Siklus menstruasi pada wanita. Nah, adapun tahapannya yaitu siklus wanita dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi, fase folikel, fase ovulasi, dan fase luteal. Fase menstruasi merupakan fase yang pertama pada siklus menstruasi. Fase ini dimulai ketika sel telur yang yang dilepas oleh ovarium tidak dapat dibuahi dan tidak terjadi kehamilan, sehingga membuat kadar hormon estrogen dan progesteron itu menjadi menurun. Yang kedua, fase folikel. Fase folikel dimulai pada hari pertama haid. Pada awalnya, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang atau hormon FSH. Nah, fase ketiga yaitu fase ovulasi. Pada fase inilah awal terjadi proses ovulasi, di mana ovulasi ini yaitu proses ketika ovarium melepas sel yang sudah matang, yang kemudian sel telur pun bergerak ke tuba falopi menuju ke rahim untuk dibuahi oleh sperma. Dan di fase inilah yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Nah, yang terakhir adalah fase luteal. Setelah folikel melepaskan sel telurnya, zat ini berubah menjadi korpus luteum, yaitu korpus yang dapat melepaskan hormon, terutama hormon estrogen dan progesteron. Nah, fase luteal berlangsung selama 11-17 hari, namun umumnya terjadi selama 14 hari. Kurang lebih seperti itu penjelasannya, dan di sini kita sama-sama belajar.